Oke, Shalom, selamat malam. Kita ketemu lagi dalam Alkitab dan Berita. Kita mau melihat dan mengingat kebenaran firman Tuhan melalui berita-berita yang ada di sekitar kita. Hari ini adalah hari Minggu, tanggal 9 Januari 2022, gitu ya. Ini ada sebuah berita menarik dari fifa.co.id tentang bagaimana Presiden Turkmenistan berencana menutup sebuah kawah yang dinamakan dengan gerbang neraka, gitu ya. Video ini baru diupload beberapa jam yang lalu di fifa.co.id. Sebentar kita akan lihat videonya, tidak terlalu panjang saya rasa. Seperti biasa, link videonya saya akan sertakan di deskripsi. Jadi kalau Anda tertarik melihat lebih jauh lagi, silahkan Anda lihat link yang saya sertakan. Oke, kita akan lihat videonya sebentar, saudaraku. Presiden Turkmenistan telah memerintahkan petugas untuk menutup gerbang neraka alias kawah api. Nggak keburu bacanya. Keputusan ini dibuat karena kawah tersebut menghasilkan sejumlah gas yang berdampak buruk. Ya, gambarnya eksotis sekali ini. Bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar kawah. Hal ini diungkapkan dalam sebuah siaran televisi pada hari Sabtu, 8 Januari kemarin berarti, 2022. Presiden Turkmenistan memerintahkan ilmuwan untuk mencari cara memadamkan api raksasa yang membakar kawah Darvasa. Lubang sebesar 60 meter ini dipercaya terbentuk dari hasil runtuhnya tanah selama eksplorasi gas. Tadi tahunnya nggak terlalu jelas. Untuk mencegah metana bocor ke atmosfer dan meracuni daerah pemukiman terdekat. Para ilmuwan Soviet memutuskan untuk membakar kawah. Mereka percaya bahwa api akan padam dalam hitungan minggu, tetapi ternyata perkiraan ilmuwan Soviet salah. 51 tahun setelah gerbang neraka dibuka untuk wisatawan, apinya masih menyala meskipun tidak sebesar dahulu kala. Oke, itu videonya. Ya, seperti tadi saya sudah bilang, saya sertakan link video pada deskripsi. Jadi kalau Anda mau nonton lebih jelas lagi, sepintas saya menangkap ini seperti peristiwa bagaimana tuh hasil eksplorasi yang kemudian ada gas metana yang keluar dari sana. Kemudian ilmuwan Soviet berpikir bahwa itu bisa dibakar dan kemudian dalam beberapa minggu apinya akan hilang. Ternyata setelah 51 tahun apinya tetap menyala, dan sekarang Presiden Turkmenistan tadi memerintahkan tuh bagaimana caranya menutup gerbang neraka yang tadi dia bilang gitu ya. Mereka menamakan ini dengan istilah gerbang neraka. Walaupun tadi kelihatannya seperti kayak kawah, tetapi nampak seperti kayak di padang di gurun di daerah yang datar gitu ya. Lebih jelasnya mungkin saya tidak terlalu ngerti beritanya. Silakan Anda lihat sendiri kalau kita mau lihat lebih banyak lagi mengenai berita tentang gerbang neraka ini. Pada video ini saya tidak akan membahas mengenai peristiwa di Turkmenistan ini, tetapi saya ingin melihat sama-sama mengenai hal neraka yang mungkin sudah sangat familiar kita dengar dan seringkali mungkin kita agak sedikit alergi mendengar kata-kata ini, gitu ya. Bahkan ada beberapa seperti saksi Yehova yang menolak secara tegas bahwa ada neraka. Mereka berpikir bahwa Allah adalah pribadi yang kasih sehingga tidak mungkin Allah menciptakan neraka. Tetapi dalam firman Tuhan bahwa neraka atau sesuatu dalam dikatakan sebagai lautan api dan belerang itu sesuatu yang memang ada. Dan kata neraka kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia, khususnya terjemahan baru dalam Alkitab, justru pertama kali muncul itu ada dari perkataan Yesus di kitab Matius. Gitu. Kita akan lihat beberapa ayat di firman Tuhan. Saya ambil ayat yang pertama di Matius 10 ayat 28. Dikatakan seperti ini, "Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia, kepada Allah yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Jadi jelas-jelas dalam firman Tuhan, Yesus mengatakan bahwa supaya orang-orang jangan hanya menakuti sesuatu yang membahayakan tubuh mereka, tetapi justru orang harus pada takut kepada Allah yang berkuasa membinasakan tubuh maupun jiwa di dalam neraka.
Jadi jelas neraka menjadi sesuatu hal yang memang ada dalam firman Tuhan. Gitu. Kalau kita lihat ayat yang lain dalam 2 Petrus, di Matius atau di Lukas, di Injil secara umum banyak sekali Yesus mengungkapkan hal-hal seperti itu. Dia berkata bahwa kalau tangan kananmu menyesatkan, potonglah tangan itu. Lebih baik kamu masuk dalam surga dengan tangan yang kudung daripada kamu dengan tangan yang lengkap tetapi masuk ke dalam neraka. Kalau satu matamu menyesatkan, cukilah matamu. Lebih baik kamu masuk dalam kemah abadi dengan mata yang cuma satu daripada matamu lengkap tetapi berada dalam neraka. Dan banyak ayat firman Tuhan yang menyatakan tentang neraka. Gitu. Dan dalam 2 Petrus 2 ayat yang keempat, di sana dikatakan, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai pada hari penghakiman. Jadi kalau ada orang berpikir bagaimana mungkin Allah yang kasih menciptakan neraka? Betul, Allah memang kasih. Tetapi di satu pihak Allah adalah satu pribadi yang adil, yang menghukum orang-orang yang berdosa. Gitu. Memang Allah tidak menciptakan neraka untuk manusia. Allah menciptakan neraka seperti yang dikata Petrus, dikatakan dia tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa. Neraka diciptakan bukan untuk menghukum manusia, tetapi neraka diciptakan untuk menghukum malaikat-malaikat yang melawan Tuhan di bawah pimpinan Lucifer pada waktu itu. Gitu ya. Dan Allah menciptakan neraka untuk menghukum mereka. Cuman kita tahu dalam firman Tuhan bagaimana Lucifer atau iblis secara umum dia berusaha menarik manusia untuk bersama-sama ke dalam neraka. Allah sangat mengasihi manusia. Allah tidak menghendaki satu manusia pun yang berada dalam neraka. Gitu ya. Neraka diciptakan hanya untuk iblis dan pengikutnya. Gitu ya. Jadi kalau ada orang bilang bagaimana mungkin Allah yang kasih menciptakan neraka? Betul. Allah adalah pribadi yang kasih, tetapi dia adalah hakim yang tegas. Dia adalah pribadi yang menghukum orang-orang atau malaikat Tuhan yang melawan dia, gitu ya. Dan sesuatu hal yang tidak benar, sesuatu hal yang adalah dosa, Allah akan menghukumnya, dan itu dibuat dalam satu bentuk yang namanya neraka, gitu ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengenal mungkin istilah secara konotatif bagaimana kehidupan yang tidak menyenangkan, kehidupan yang suasana-suasana yang tidak baik seringkali kita gambarkan seperti suasana neraka. Gitu ya. Tetapi yang dimaksud neraka di sini adalah benar-benar suatu bentuk tempat tertentu yang Allah berikan, yang Allah ciptakan untuk menghukum malaikat yang memberontak, untuk menghukum iblis dengan semua pengikutnya. Gitu ya. Walaupun banyak orang yang mulai menggambarkan bahwa neraka di sini ada bermacam-macam gitu ya. Saya tidak tertarik membahas itu lebih banyak. Ada orang yang mengatakan oh itu disebut dengan Hades, ada yang mengatakan itu disebut dengan alam barza. Ini berbeda. Ada yang mengatakan lautan api dan belerang dan macam-macam yang dikatakan orang, gitu ya. Saya tidak tertarik terlalu banyak membahas hal seperti itu karena itu semua adalah alam-alam roh. Tetapi intinya ada suatu penghukuman, ada suatu ketegasan Tuhan di mana Allah menghukum iblis dan pengikutnya dalam lautan api dan belerang atau yang biasa kita sebut dengan istilah neraka. Gitu. Dalam Perjanjian Lama memang tidak disebutkan dengan jelas kata neraka. Tetapi kalau kita lihat dalam terjemahan King James, ada beberapa ayat dalam Perjanjian Lama yang menyebutkan kata hell di sana atau neraka. Saya ambil satu contoh dalam Mazmur 9 ayat 17 dikatakan seperti ini. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah. Jelas, saudaraku? Nah, di sini tidak dituliskan kata neraka dalam bahasa Indonesia. Walaupun dalam King James, di sana digambarkan pada dunia orang mati sebagai kata hell atau neraka. Jelas, saudaraku? Walaupun tadi saya sudah bilang secara jelas tegas tertulis kata neraka, itu ada di Perjanjian Baru, khususnya dimulai dari Injil Matius, dan itu Yesus sendiri yang mengucapkannya. Gitu ya. Dan tadi kita udah lihat bagaimana bahwa kalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat Tuhan yang berbuat dosa sehingga Allah menghukum itu semua, itu membuat kita semua harus semakin berhati-hati. Dan kita tahu dalam firman Tuhan tadi saya sudah jelaskan bahwa neraka Allah ciptakan bukan untuk manusia. Neraka Allah ciptakan untuk iblis dan semua pengikutnya karena Allah sangat mengasihi manusia. Gitu. Dan iblis juga mengetahui hal ini. Karena itu kalau kita perhatikan di dalam Matius 8 ayat 29, waktu itu Yesus mengusir seorang yang kerasukan setan. Kemudian setannya berkata dalam Matius 8 ayat 29 dikatakan, dan mereka pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Apakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Dia tahu bahwa waktunya akan tiba, bahwa Yesus akan menyiksa
iblis dan semua pengikutnya, dan dia tahu bahwa waktu Yesus datang mengusir mereka, waktunya belum tiba, gitu ya. Karena nanti saat pengadilan terakhir, pada saat itulah akan waktunya tiba, bagaimana iblis akan dibuang ke dalam lautan api dan belerang, dan mereka akan disiksa selama-lamanya. Jadi iblis tahu persis bahwa dia berada dalam penghukuman Tuhan. Iblis tahu persis bahwa Allah menciptakan neraka untuk mereka. Jelas ya? Dan pada waktu Yesus datang mengusir orang yang kerasukan setan, setan itu berkata, sekarang kan belum waktunya. Masa engkau hendak menyiksa kami sebelum waktunya? Gitu. Dan itu menunjukkan bahwa mereka menyadari sepenuhnya bahwa saatnya akan tiba, bahwa mereka akan dibuang ke dalam lautan api dan belerang, atau secara gampang kita katakan itu neraka. Dan itulah yang membuat iblis semakin lama semakin berusaha untuk menarik manusia bersama-sama dengan dia. Gitu ya. Jadi saya udah bilang tadi bahwa Allah tidak menghendaki satu manusia pun binasa. Allah tidak menghendaki satu manusia pun masuk ke dalam neraka. Tetapi karena iblis menyadari bahwa dia akan masuk ke sana, dan semakin lama waktunya semakin dekat, maka iblis semakin berusaha untuk menarik setiap orang percaya, khususnya untuk menarik setiap orang percaya, setiap manusia untuk menemani dia di neraka nanti. Gitu ya. Dan itu yang membuat Anda dan saya harus semakin berjaga-jaga. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, atau kita bisa bayangkan bahwa ini menjadi sesuatu hal di mana neraka adalah tempat sesuatu di mana itu sesuatu hal yang najis. Allah menghukum dosa di sana karena Allah adalah pribadi yang kudus. Gitu ya. Jadi neraka dengan surga bisa digambarkan sebagai satu tempat yang kudus dan satu tempat yang penuh dengan dosa. Kalau Anda hidup dengan dosa, maka Anda tidak bisa masuk surga. Itu udah pasti. Karena surga adalah tempat yang kudus. Gitu ya. Dan kekudusan hanya kita bisa dapat melalui darah Yesus. Kekudusan tidak bisa kita dapat dengan perbuatan baik. Jelas Bapak? Jadi terlepas agama kita apa, agama kita Kristen atau bukan Kristen, maka surga adalah tempat yang kudus. Gitu ya. Dan orang tanpa kekudusan tidak bisa masuk ke sana. Dan pilihannya cuma kedua, yaitu neraka. Jelas Bapak? Dan itu juga digambarkan seperti terang dengan gelap. Gitu ya. Dan Yesus berkata bahwa akulah terang dunia. Kalau kita hidup dengan terang, kita mengikut Yesus, firman Tuhan katakan, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, maka kita hidup di dalam terang. Di dalam terang berarti kita berada dalam surga. Gitu ya. Di luar itu maka kita berada dalam kegelapan, dan itu digambarkan seperti neraka nanti. Jelas Bapak? Dan itu adalah gambaran dalam firman Tuhan yang Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk memilih. Gitu ya. Iblis berusaha menarik Anda dan saya untuk menjauh dari Tuhan, untuk akhirnya kita berada dalam hukuman Tuhan, yaitu nanti neraka kekal selama-lamanya. Jelas Bapak? Dan tadi saya sudah bilang bahwa dalam firman Tuhan, kata neraka ini menjadi sesuatu yang banyak diungkapkan dalam berbagai macam istilah. Seperti tadi saya bilang, dunia orang mati, ada yang dengan jelas dikatakan neraka, ada juga yang dikatakan dengan lautan api dan belerang. Kita akan lihat beberapa ayat dalam firman Tuhan dalam Wahyu, gitu ya. Dalam Wahyu pasal 20 ayat yang ke-10 dikatakan, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Gitu ya. Inilah saat terakhir. Waktu iblis berkata, sekarang belum waktunya. Memang, pada waktu itu iblis belum dibuang. Tapi nanti saatnya tiba bahwa iblis akan dibuang ke dalam lautan api dan belerang. Dan semakin lama saatnya semakin dekat, dia semakin berusaha untuk menarik sebanyak mungkin manusia. Gitu ya. Yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Jadi jelas, akhirnya iblis akan dibuang di sana dan neraka diciptakan untuk mereka. Gitu ya. Dalam Wahyu 20 ayat 15 dikatakan, dan setiap orang, tadi dibilang untuk iblis dan pengikutnya, dan berikutnya adalah iblis dilempar ke sana dengan nabi palsu. Dalam Wahyu 20 ayat 15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jelas Bapak? Jadi tadi di Wahyu 20 ayat yang ke-10 dikatakan iblis dan nabi palsu dibuang ke sana. Di ayat 15, 5 ayat kemudian dikatakan setiap orang yang namanya tidak ditemukan dalam kitab kehidupan akan dibuang ke dalam lautan api dan belerang itu. Gitu ya. Dan itu menggambarkan bahwa orang-orang itu tidak hidup di dalam Tuhan, menggambarkan orang-orang itu hidup di dalam dosa, dan surga tidak bisa menerima dosa. Surga tidak bisa menerima kegelapan karena dia adalah tempat yang kudus, karena surga adalah tempat yang terang benderang. Jelas saudaraku, tidak masalah dia agamanya apa, tetapi kalau namanya tidak ditemukan dalam kitab kehidupan, maka dia akan dibuang ke dalam lautan api dan belerang. Dan tidak ada sesuatu pun yang bisa melepaskan kita dari itu kecuali darah Yesus.
gitu ya. Semua perbuatan baik atau apapun yang kita lakukan tidak bisa melepaskan kita dari dosa yang ada pada diri kita. Cuma darah Yesus yang bisa menguduskan itu semua. Cuma darah Yesus yang bisa menebus setiap dosa-dosa kita sehingga kita hidup suci dan kita hidup benar. Gitu ya. Dan Yesus katakan, aku naik ke surga mempersiapkan tempat bagimu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan apabila aku telah mempersiapkan tempat bagimu, aku akan datang kembali menjemput kamu, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Karena firman Tuhan katakan bahwa karena Allah begitu besar kasih Allah kepada manusia, maka Yesus datang. Gitu ya. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Yesus kita mendapat pengudusan. Di dalam Yesus maka kita diperhitungkan seorang benar. Di dalam Yesus kita menerima terang itu. Dan itu membuat kita layak masuk surga. Bukan karena perbuatan baik, bukan karena kebenaran diri sendiri. Gitu ya. Dan surga dikhususkan buat orang-orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Setiap orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan, maka dia akan dilempar ke dalam lautan api dan belerang. Jelas aku, mulai ini sebuah saya ingin kita mengingatkan sama-sama bahwa siapapun Anda dan saya, gitu ya, udah berapa lama kita ikut Tuhan dan apapun juga segala sesuatu yang kita lakukan, yang terpenting adalah periksa diri kita masing-masing dan pastikan nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Pastikan kita tetap hidup benar, pastikan kita tetap hidup kudus di hadapan Tuhan, supaya dengan demikian kita layak masuk dalam kehidupan kekal bersama-sama dengan Yesus Tuhan. Jelas aku? Mudah-mudahan dari video yang sederhana ini tentang tadi gerbang neraka ini menjadi inspirasi buat kita semua bahwa saatnya semakin dekat bahwa iblis akan berusaha terus menarik semakin banyak orang, gitu ya. Anda yang melayani, Anda yang dalam posisi-posisi puncak, semakin banyak badai yang akan menyerang kita, yang membuat kita akan diseret jauh dan menjauh dari Tuhan. Jelas aku? Mari kita tetap berjaga-jaga dan mari tetap andalkan Roh Kudus. Jangan kita berpikir bahwa kita mampu melewati semuanya dengan kekuatan sendiri, dengan ketaatan sendiri, dengan suatu kebenaran diri sendiri. Kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus yang menolong kita untuk menjalani kehidupan kita, untuk menjaga supaya kita tetap hidup benar, untuk menjaga supaya iblis tidak mengganggu kita. Biarkan malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kita dan Roh Kudus memimpin setiap kehidupan kita. Jelas cukup? Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berita berikutnya. Aku melihat, aku memandang, aku memperhatikan, dan menarik satu pelajaran di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati.